Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah berdoa dengan khusyuk. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran untuk hari ini belajarnya ya. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, hari ini apakah masuk semua anak-anak? Enggak, Bu. Oh tidak, siapa yang tidak masuk ya? Mama sekarang lagi sakit. Naufal lagi sakit. Kita doakan teman kita mudah-mudahan diberi kesehatan dan bisa belajar kembali di ruang kelas ini. Anak-anak, Siap. kita akan belajar tema dengan judul Benda-benda di sekitar kita. subtema Dua. dengan judul Benda dalam kegiatan ekonomi. pembelajaran. Satu. Oke, setelah diawali dengan doa, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kenapa kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya? Karena lagu Indonesia Raya itu salah satu lagu wajib nasional. Kita harus mencintai tanah air kita, makanya kita harus asah rasa nasionalisme kita, salah satunya dengan cara menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini, kesempatan kali ini kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Yang akan dipimpin oleh siapa ya yang mau memimpin? Saya, Bu. Oke. Silahkan Aima pimpin. Siap dan diri. Teman-teman yang lain siap ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku dan negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku dan negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kalian harus bisa memahami tujuan pembelajaran karena harapannya setelah belajar kalian bisa mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang Ibu akan sampaikan. Anak-anak, Siap. tujuan pembelajarannya yang Ibu akan sampaikan ada 4. Yang pertama, siswa mampu menganalisis nama produk dan kesimpulan isi iklan elektronik dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyajikan kembali informasi dari iklan media elektronik televisi secara visual. Nanti kalian ada waktunya untuk diminta memeragakan iklan kembali ya. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi zat penyusun minuman yang termasuk zat campuran homogen dan heterogen dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa mampu menuliskan perbedaan zat campuran homogen dan zat campuran heterogen dalam bentuk laporan dengan tepat. Nanti kalian diminta juga untuk menulis laporan. Siap belajar? Siap. Selanjutnya ada petunjuk pembelajaran. Ibu akan menyampaikan bahwa
pembelajaran ini ada aturannya, ada petunjuknya. Sebelum lebih rinci, Ibu akan awali dengan mengingatkan kalian untuk disiplin, untuk semangat ketika belajar, dan patuhi prokes 3M. Apa itu 3M? Memakai masker. Oke, memakai masker. Ibu pakai face shield ya. Yang kedua, Mencuci tangan. dengan apa? Airnya bagaimana? Air yang mengalir. Karena kalau air yang tidak mengalir nanti bisa saja tercampur kembali dengan kumannya ya. Harus yang mengalir biar terbuang kuman yang kita cuci. Oke, atau virus-virus yang menempel di tangan kita. Yang terakhir, yang ketiga, Menjaga jarak. menjaga jarak atau hindari kerumunan. Kabarnya hari ini atau waktu-waktu ini sudah ada virus dengan varian jenis Delta yang datangnya dari India. Oleh karena itu kita harus perketat prokesnya supaya kita bisa tetap pembelajaran tatap muka terbatas ya. Walaupun terbatas, alhamdulillah bisa dilaksanakan. Oke, kita lanjutkan ya petunjuk pembelajarannya. Yang pertama nanti akan ada pembacaan teks benda dalam kegiatan ekonomi. Kemudian selanjutnya akan menganalisis informasi iklan pada media elektronik televisi. Sebelumnya kita belajar tentang media apa? Media cetak. Media cetak ya, iklan pada media cetak. Contohnya apa? Koran. Koran, betul. Tabloid ya. Nah, itu sudah ada di pembelajaran sebelumnya di subtema 1 karena kita sudah sekarang maju ke subtema 2. Selanjutnya kita juga akan mengamati gambar contoh iklan minuman pada media elektronik televisi. Wah, ada iklan minuman nih, apa saja ya? Kalian pernah melihat iklan di televisi? Nah, nanti kita akan menggabungkan informasi yang sudah kalian miliki dan informasi yang akan disampaikan oleh Ibu Guru. Selanjutnya akan mengamati juga beberapa gambar minuman, kemudian diidentifikasi zat penyusunnya. Ada apa saja sih dalam segelas minuman itu? Kalau kita sudah belajar ilmunya, kita akan bisa membedakan. Oh, ini rasanya pahit, ada apanya. Oh, ini rasanya manis, ada apanya. Oh, ini ada ampasnya di bawah, kenapa? Gitu ya. Oh, ini rasanya dingin, kenapa? Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Selanjutnya akan menyimak video tentang zat homogen dan heterogen ya. Apa itu homogen? Apa itu heterogen? Nanti kita akan lebih jelas dalami dalam video. Kemudian akan membuka LKPD dan mengikuti langkah-langkah pada kegiatan LKPD. Sudah diterima LKPD-nya kemarin? Sudah. Diminta untuk membawa alat dan bahan praktik? Dan Apa saja alat dan bahan prakteknya? Coba dikeluarkan dari yang dibawa dari rumah tadi apa saja? Ada apa saja? Apa Nazira? Sendok plastik. Terus apa saja? Apalagi ini Bima ini apa? Topi. Terus ada apa lagi yang disuruh dibawa? Ada yang mau bawa minuman atau air dalam botol? Apa? Mana lihat? Oh iya, sudah dibawa, sudah lengkap ya. Ada yang mau bawa termos? Termos kecil? Isi air panas? Oke, good job Nazira. Siap. Siap belajar berarti ya? Siap. Simpan dulu, letakkan di pinggir biar nyaman duduknya karena kita masih harus mengikuti kegiatan selanjutnya, kegiatan belajar selanjutnya. Lanjut ya petunjuk pembelajarannya. Yang terakhir, kalian diminta untuk mengisi evaluasi pada lembar jawaban. Sudah disediakan lembar jawabannya, tapi soalnya ditayangkan pada Google Form. Nanti dilihat di sini karena ada penayangan video dan gambar. Gitu ya? Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, kita akan ingat kembali nih tentang iklan. Ayo kita ingat pembelajaran kemarin di subtema 1 kita sudah belajar tentang iklan. Ada yang masih ingat apa sih itu iklan? Iklan itu apa? Ayo, yang masih ingat, acungkan tangan. Ayo, apa sih iklan itu? Pernah belajar tentang iklan? pernah. Ada apa di dalam iklan itu? Gambar tak isinya apa? Menginformasi Menginformasikan apa? barang atau jasa. Barang atau jasa. Hanya
Oke, boleh diulangi Bima. Apa itu iklan? Menawarkan jasa atau barang. Oke, setuju semuanya iklan itu menawarkan barang atau jasa? Setuju. Oke, kita lihat lebih lengkapnya lagi pada slide atau tayangan berikut. Nah, iklan itu adalah sebuah informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Masyarakat itu banyak ya. Ada yang di rumah, ada yang di luar rumah, ada yang di sekolah, bisa juga menerima iklannya untuk mendorong agar masyarakat tertarik pada barang dan jasa tuh. Ditawarkan jadi tertarik. Ih, ada iklan. Aduh, tertarik gitu ya. Selain media cetak yang kita pelajari sebelumnya, iklan juga dapat disampaikan menggunakan media elektronik. Nah, media elektronik ini punya peran atau fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghibur, mendidik, memberi informasi, dan kontrol sosial masyarakat. Media elektronik juga berperan dalam mengajak masyarakat untuk menggunakan produk yang diiklankan, nah, atau bersifat persuasif, betul seperti Bima sampaikan atau teman-teman yang lain tadi sudah sampaikan, menyampaikan atau menawarkan barang atau jasa, menyampaikan informasi sehingga masyarakat menjadi tertarik. Oke, dari sini kita lanjut lagi ya. Ini ada sebuah teks. Kalian akan diminta untuk membaca. Ada teksnya di sini tentang benda-benda dalam kegiatan ekonomi. Siapa nih yang mau baju baca? Siapa namanya siapa sayang? Oke, Ayah boleh, hebat. Dengan pelan teman-teman yang lain menyimak dengan baik, diserap apa sih maksudnya bacaan ini. Nah, dibantu oleh teman kita. Ayah akan membacakannya dengan lantang, dengan suara yang lantang. Pada minggu siang, Lela asyik menonton televisi. Di televisi ada iklan sirup. Lela terpengaruh iklan sirup di televisi. Lela ingin membuat es sirup. Lela kemudian meminta ibu untuk mengajarkan cara membuat es sirup. Saat hendak membuat es sirup, ternyata gula di dapur habis. Ibu lalu meminta Lela membeli gula di warung. Dengan senang hati, Lela membeli gula ke warung. Setelah membeli gula, Lela dan ibunya melanjutkan membuat es sirup. Dalam larutan sirup terdapat 2 penyusun larutan, yaitu air dan gula. Oleh karena itu, sirup termasuk zat campuran. Air dan gula sebagai penyusun larutan sirup merupakan zat tunggal. Itulah contoh zat campuran termasuk zat campuran homogen atau heterogen. Lela telah terpengaruh iklan dari televisi, yaitu iklan sirup. Iklan yang ditayangkan melalui televisi merupakan salah satu contoh iklan elektronik. Mengapa demikian? Oke, terima kasih Neng Ayah sudah membantu membaca. Oke, anak-anak, Siap. tadi Ayah sudah membaca tentang teks benda-benda dalam kegiatan ekonomi. Ada siapa tadi katanya yang membuat sirup? Lela. Kemudian apa yang habis tadi katanya? Gula. Terus katanya yang termasuk zat tunggal itu apa sih? Kalau dari teksnya? Air dan gula. Air dan gula. Kemudian setelah itu ini teh kenapa Lela terinspirasi atau ingin membuat sirup itu karena apa pertamanya? Melihat iklan Melihat iklan di televisi, terpengaruh, jadi ingin membuat ya. Nah, ternyata iklan di televisi itu termasuk dalam contoh iklan elektronik. Oke, kita lanjutkan. Apa itu media elektronik, jenis-jenisnya? Nah, Ibu akan menampilkan gambar atau contohnya. Kalian perhatikan bersama-sama ya. Ini pernah nggak kalian lihat? Kita kalian. Apa ini namanya? Radio. Radio itu bisa menampilkan atau menyampaikan iklan? Bisa. Bisa. Biasanya kalian mendengar radio di mana? Di rumah. Di rumah. Di rumah. Di mana lagi? Diingat-ingat coba. Di angkot, lagi naik angkot ada radionya ya. Biasanya yang tampil atau jenis dalam bentuk apa sih iklan dalam radio itu? Suara ya. Ada gambarnya nggak? Tidak. Karena radio itu alat atau elektronik yang hanya bisa menampilkan suara. Selanjutnya ini, kalian
kalian bisa lihat di sini apa ini? Televisi. Televisi. Kalau televisi berarti ada channel atau saluran khusus yang menayangkan iklan tersebut seperti di sini. Kelihatan nggak ini? Ada stasiun televisinya? Ada. Apa? GTV. RCTI. Di sini ada iklan TV pada RCTI. Tentang apa ya ini? Produk apa? Menawarkan produk apa? Yakult. Tulisannya? Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Nah, biasanya kalau di iklan televisi itu selain ada gambar, ada apa lagi? Suaranya ada? Ada. Pakai iringan musik nggak? Oke, ada tulisannya? Ada gambar bergerak? Ada. Nah, itu lebih menarik dan lebih bisa menyampaikan informasi dengan baik ya ketika ada musik, ada gambar, ada suara, ada tulisan juga ya, lengkap. Selanjutnya. Ini iklan apa? Iklan website. Website itu berarti ada di internet bukan? Iya. Biasanya ada gambar bergerak saja atau gambar dengan suara atau ada tulisan saja. Kalau kalian membuka channel YouTube biasanya suka diselingi oleh iklan ya. Iya. Nah, berarti itu iklan pada media yang internet. Selanjutnya. Nah, suka lihat di jalan-jalan atau di jalan raya besar atau di persimpangan jalan di dekat lampu merah. Suka ya? Ini namanya apa? Ada yang tahu nggak? Reklame elektronik. Nah, yang ibu tampilkan gambar di sini itu salah satu atau masih sedikit ya, masih bagian kecil karena nanti kalian akan belajar lebih banyak lagi. Ini adalah media-media elektronik. Ada radio, Televisi. Website. reklame ya. Oke, reklame elektronik. Selanjutnya kita masuk ke lebih dalam lagi tentang iklan televisi. Kita amati nih, ada gambar, nanti ada video. Ini gambar apa ya? Air mineral. Ini menawarkan produk iklan apa? Minuman. Berupa barang atau jasa? Barang. Barang ya. Ada tulisannya air mineral. Kemudian di sini juga ada produk minuman sehat, ada tulisannya sebagai iklan supaya lebih diingat. Biasanya ada kata-kata itu untuk membantu masyarakat mudah mengingat produk dan akhirnya bisa tertarik untuk menggunakan produk tersebut. Ya, ada tulisannya, ada tulisannya. Sekarang kita saksikan dulu ya. Ini. Haus di luar, haus di luar, main pedas di luar, main pedas di luar. Menikmatinya, terpuji harum, main siapa? Terpuji harum, kami makin leher, nggak bikin haus lagi. Kalau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum, bikin seger di mana aja. Oke. Sudah dilihat videonya? Sudah. Video iklan apa? Minuman pada channel televisi ya, kelihatan tuh ya. Sering lihat di rumah ada iklan ini? Sering. Menawarkan produk minuman, ada tulisannya supaya mudah diingat, ada gambarnya, ada apanya lagi? Suaranya, ada apa lagi? Tulisan. Ada tulisannya. Nah, itu ciri dari iklan pada media televisi ya. Menyampaikan informasi tentang suatu produk. Kita lanjutkan ya. Haus di luar. Nah, sekarang kalian diminta untuk mengamati gambar di bawah ini. Ada berapa gambar ya? Ada berapa gambar? 3. Dari ujung sana dulu ya. Gambar apa ini? Kopi. Ini? Sirup. Ini? Sirup. Sirup yang ini sama yang ini ada bedanya nggak? Ada. Apa bedanya? Warnanya beda. Terus apa lagi? Yang ini? Pakai es kelihatan ya. Yang ini? Tidak. Oke, nah dari sini ibu kita coba bayangkan dulu kalau ada kopi di sebuah gelas. Kira-kira itu zat penyusunnya untuk menjadi segelas kopi itu ada apa saja?
Air kata Nazira. Kopi, bubuk kopi kata Bima. Terus gula karena rasanya menjadi manis. Kalau kopinya pahit, kalau udah diminum pahit, berarti ada gulanya nggak? Enggak. Ada. Oke, selanjutnya kalau yang ini segelas sirup. Di dalam segelas sirup itu kira-kira zat penyusunnya itu ada apa saja? Air. Itu zat tunggal ya. Sudah belajar sebelumnya. Kemudian gula. Tahu ada gulanya karena rasanya apa? Manis. Oke, selanjutnya yang ini ada bedanya kan katanya tadi? Ada apanya? Pakai es. Kalau pakai es ketika diminum rasanya apa? Oke, lanjut ya. Selanjutnya apa itu sih campuran homogen dan campuran heterogen? Sudah pada tahu? Sudah ada yang pernah membaca bukunya? Sudah. Apa itu zat campuran homogen? Zat yang tercampur sempurna. Oh, Neng Ayah sudah pernah membaca? Oke. Kalau zat heterogen? Yang tidak tercampur sempurna. Kayak gimana sih yang udah tercampur sempurna sama yang tercampur sempurna itu? Sudah ada yang tahu belum? Belum? Udah? Oke. Kalau lebih jelasnya lagi kita lihat video ini ya. Silahkan, ada hal-hal yang penting boleh dicatat. Semua benda di sekitar merupakan materi. Materi adalah segala sesuatu yang mendapat ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh benda termasuk zat tunggal adalah air, garam, gula, dan emas 24 karat. Campuran. Campuran adalah zat yang diberikan atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya air garam, sirup, udara, perugu, dan kuningan. Campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contoh campuran antara lain campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Setelah memahami mengenai zat tunggal dan zat campuran, apa sebenarnya materi, zat tunggal, dan zat campuran itu? Oke, perhatikan dengan baik videonya. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Ada banyak jenis materi di lingkungan kita. Beberapa contoh diantaranya air, batu, kayu, besi, plastik, dan oksigen atau udara. Banyaknya jenis materi tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Sedangkan berdasarkan komponen atau zat penyusunnya dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Oke, setelah menyimak video pembelajaran tentang zat campuran homogen dan heterogen, apakah ada pertanyaan? Oke, berarti sekarang Ibu bertanya. Kalau zat homogen, campuran homogen, contohnya apa? Cuk. Air dan gula terlarut ya dicampur. Sekarang kalau zat heterogen, contohnya apa? Cuk. Air dan kopi. Oke, tadi sudah menyimak video pembelajaran, sudah
mendapatkan informasi yang penting dan sudah dicatat ya. Berarti kita bisa lanjutkan ya. Oke, nah sekarang kita amati dan kita pahami bersama. Di sini ada dua zat campuran yang sudah digabung dalam sebuah gelas. Ada yang sini warna hijau, di sana warna merah. Kira-kira kalian bisa membedakan tidak mana yang homogen dan mana yang heterogen? Tunjuk aja. Bu, yang homogen itu yang warna ini. Bu, yang heterogen yang warna ini. Cuk. Yang homogen yang warna merah. Oke, kata Bima yang homogen warna merah. Setuju? Kalau yang heterogen? Cuk. Tadi Warna hijau. warna hijau. Kenapa? Ada gulanya. Ada gulanya? Ada apanya ya? Batunya. Nah, itu betul, hebat. Ada es batunya. Es batunya tercampur sempurna tidak dengan air, sirup dan air gulanya di sini? Tidak, ya, masih terlihat. Masih terlihat, berbeda dengan ini bergabung tidak terlihat ya. Ini homogen, ini heterogen. Tapi ketika waktu berjalan dan es batunya mencair menjadi terlalu sempurna dalam sebuah larutan sirup dan dalam gelas ini, itu akan berubah menjadi zat campuran homogen. Good job. Tepuk hebat. Belum tahu ya. Tepuk hebat itu harus berdiri, terus digoyang, terus bilang hebat semuanya ya. Tepuk hebat. Hebat. Biar enggak pegal duduk terus, ayo berdiri. Ibu pandu dengan tepuk hebat ya. Siap ya. Tepuk hebat. Hebat. Belum berdiri berarti belum kompak. Sampai berdiri ibu akan ulangi. Tepuk hebat. Hebat. Goyangannya kurang bersemangat. Harus tambah semangat. Tepuk hebat. Hebat. Oke, kita lanjutkan ya belajarnya ya. Setelah kita tahu perbedaannya, kita pahami bersama-sama, kita akan lanjutkan pada buka LKPD-mu masing-masing. Mana LKPD-nya? Beri nama, beri tanggal 25 Juni, kemudian beri kelas kelas 5. Sekarang yang diharapkan dari LKPD ini adalah kalian melakukan kegiatan pada LKPD itu dengan mandiri dan disiplin. Silahkan dimulai dari sekarang. Ibu akan tampilkan LKPD-nya di layar. Silahkan, kalian diminta untuk apa petunjuk belajarnya? Siapkan buku paket dan alat tulisnya, Cenah. Buku paketnya mana? Tanyakan hal yang kurang dimengerti kepada ibu guru. Lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan disiplin. Silahkan sudah dibaca? Ayo dibaca dulu dari halaman pertama. Silahkan. Nanti kalau sudah halaman kedua nanti baru lihat video yang ditayangkan. LKPD Bima. Mana LKPD? Silahkan dibaca semuanya.
Untuk PR matematika, 2 lagi buat main. Baru kini dengan 2 kali minyak ikan dan omega 6 dan Comforting. Oke, sudah ya. Di dalam LKPD kalian setelah mengamati video yang sudah ditonton tentang iklan minuman tadi, kalian diminta untuk mengisi tabelnya, informasi tentang iklan. Silahkan diisi. Yang bagian 3, nomor 3. Nama produknya apa sih? Isi iklannya apa sih? Nama produk sudah tahu ya, itu tadi tentang apa? Iklannya tadi tentang apa? Ini tentang apa? Iya, nama produknya produk susu atau minuman susu. Isi iklannya berarti yang ditampilkan dalam iklan itu menawarkan produk titik-titik atau apa isinya. Silahkan boleh. Kalau perlu diputar lagi, Ibu akan putar lagi untuk mengisi LKPD ya. Secara mandiri ya Angga ya. Angga sudah melihat iklannya, bebas, tidak usah takut salah, tidak usah takut jawabannya kurang tepat. Kalau sudah melihat tadi di iklan yang ditayangkan, insya Allah akan bisa ya. Kalau sudah, boleh langsung ke nomor 4. Disuruh apa ya? Oke, Ibu akan bagi nih, karena kalau dalam memeragakan iklan sendiri itu nggak akan seru. Serunya itu ada teman. Jadi seperti drama atau percakapan itu akan lebih seru. Jadi Ibu akan bagi dengan siapa teman kalian berlatihnya, gitu ya. Oke? Angga sama Adit sama Bima. Oke, Faisal sama Rizky ya. Kemudian Nazira sama Alia. Kemudian Ayah sama Vanessa ya. Jessica sama. Oke, sekarang boleh berlatih dengan teman yang tadi ditunjuk. Kalau misalkan Sophie sama Angga jauh, boleh Angga ini pindah ke sana. Nazira sama Alia jauh, boleh Nazira ke sana. Oke? Nah, silakan berlatih. Yuk. Kalau mau tambah seru, bawa alat peraganya. Kalau mau tadi seperti yang di iklan yang tadi sudah ada contohnya, misalnya ayo minum susu, misalnya ada gelas, boleh. Pakai botol, boleh. Pakai buku, boleh. Misalnya ceritanya itu dus susunya, boleh. Silakan kreatif, tapi tetap gunakan prokes, jaga jarak. Silakan latihan. Ibu akan tampilkan iklannya ya supaya membantu. Yuk latihan, ayo latihan terus sampai beberapa kali. Sampai beberapa kali. Ya, Angga sama Sophie hebat, berlatihnya serius. Nazira dan Ayah boleh jaga jarak ya, di belakang duduknya. Naziranya berlatihnya dengan tetap jaga jarak. Ayo minum susu dulu. Kata guru, tak perlu nutrisi buat mikir, buat teguk. Untuk PR matematika, 2 lagi buat main. Baru kini dengan 2 kali minyak ikan dan omega 6 dan Comforting. Aku kan 2 kali lebih hebat. Ayo minum susu dulu. Kata guruku, tak perlu nutrisi buat mikir, buat teguk. Untuk PR matematika, 2 lagi buat main.
dan Omega 6 dan Comfort Go. Aku kan dua kali lebih hebat. Ayo minum susu dulu. Kata guruku, tak memiliki susu buat mikir. Dua kebun untuk PR matematika, dua lagi buat main. Baru kini dengan 2 kali minyak ikan dan Omega 6 dan Comfort Go. Aku kan dua kali lebih hebat. Ayo minum susu dulu. Kata guruku. Oke, anak-anak. Siap. Sepertinya sudah pada bisa berlatihnya ya. Sudah cukup waktu yang diberikannya ya. Sekarang waktunya untuk memeragakan. Siap, berani? Siap. Oke, siapa yang mau duluan untuk memeragakan? Katanya siap. Ayo, lebih cepat lebih bagus. Oke, Ayah sama Vanessa, silahkan di sini biar leluasa, biar enggak silau. Teman-teman yang lain boleh mengapresiasi dengan cara memperhatikan teman yang akan tampil. Ya Yasin, Kak Aima. Karena sudah selesai waktu untuk berlatihnya, sekarang kita menghargai teman yang mau tampil. Setuju? Setuju. Sepakat? Sepakat. Angga sama Sophie setuju? Setuju untuk memperhatikan teman kita yang mau menampilkan memeragakan iklan? Saya maju sini sedikit, agak oke biar kelihatan, biar nggak terlalu jauh. Boleh di sini. Suaranya harus jelas, pelan-pelan saja, dan kita lihat sama-sama. Kita sama-sama bilang kamera rolling action gitu ya. Kamera rolling action. Ayo minum susu dulu. Kata guruku, kita politisi buat berpikir, dua teguk untuk mengerjakan PR matematika, dua teguk lagi untuk main. Ayo minum susu. Oke, tepuk tangan dong. Hebat, terima kasih Ayah sama Vanessa. Selanjutnya, karena semuanya harus kebagian. Yuk, ayo. Biar cepat, biar bisa dilanjutkan kegiatan LKPD selanjutnya. Karena masih ada 2 lembar lagi ya. Ya, 2 lembar lagi kita kan mau percobaan. Yuk, siapa lagi? Oke, Faisal hebat. Di sini boleh ya, di sini ya. Yo, nggak apa-apa kan belajar. Lihatnya ke teman, peragain diri-dirinya. Siap? Teman-teman yang lain bilang apa? Kamera rolling action. Ayo minum susu. Kata guruku, kita bikin untuk mikir, dua teguk untuk mengerjakan PR matematika, dua lagi untuk bermain deh. Ayo minum susu. Hebat. Terima kasih Faisal. Selanjutnya siapa yang mau? Nazira, boleh Nazira. Sama Alia di sini ya. Oke, diperagakan, diperlihatkan, lakukan tapi jelas ya. Teman-teman, cara kita mengapresiasi atau menghargai teman adalah dengan memperhatikan teman yang ada di depan kelas.
sebelah sini. Oke, siap teman-teman? Siap teman-teman, bantu ya. Posisinya gini ya. Lihat ke sebelah sini. Karena itu belakang panggung. Oke, anak-anak siap. Bilang kamera. Rolling action. Oke, kalau seperti itu kita cut dulu ya ke kakak mahasiswanya ya. Cut. Kata dulu tuh. Gimana mau lanjut? Tapi serius ya. Oke. Boleh, siap. Sebelah sini saya. Ulangi ya. Teman-teman yang lain bantu ya. Kamera. Rolling action. Oke, terima kasih. Nggak begitu ya sayang ya, harus dari belajarnya ya. Kapan sebagai penonton, kalian memeragakan minat, jadi harus saling menghargai. Bukan bercandaan, bukan untuk ditertawakan. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Kita berulang ya untuk penampilan selanjutnya ya. Oke, selanjutnya siapa? Sudah semuanya? Sudah. Oke, tepuk hebat untuk kita semuanya ya, berdiri ya. Kalau sekarang baru boleh tertawa, baru boleh bergerak dengan terserah mau ketawa jujingkrakan boleh. Ayo. Tepuk hebat. Hebat. Yang belum berdiri berarti nggak kompak. Tepuk hebat. Hebat. Sudah tepuk hebatnya, sudah bercandanya, sudah tertawanya, sudah memeragakan iklannya ya. Ibu ucapkan terima kasih. Kita sekarang lanjut ke LKPD bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya apa enggak? Enggak. Bagian selanjutnya LKPD-nya apa ya? Zat campuran homogen dan zat campuran heterogen ya. Kita akan praktek. Siap? Silakan dibaca langkah-langkah kegiatannya. Apakah kalian sudah mengikuti pembelajaran pada media PowerPoint? Sudah melihat video tadi tayangan tentang zat campuran homogen dan heterogen? Sudah. Setelah melihat video tadi kita diminta untuk apa? Nah, alat-alatnya sudah ada? Sudah. Siap? Ayo, siap. Berarti yang pertama kita diminta untuk membuat apa? Baca LKPD-nya saya. Biru. LKPD-nya mana? Langkah-langkah kegiatannya. Gelas plastik. Gelas plastik. Siapkan gelas plastik. Sendok. Bahan air, gula putih, kopi bubuk. Gula putihnya diganti dengan air sirup ya, supaya ada berwarnanya. Kemudian airnya mana masing-masing sudah pegang airnya.
Ayo, ada rasa manisnya? Enggak? Oke, berarti ada 2. Sudah? Ada yang sudah laporannya? Sudah. Ibu hanya nanti akan dinilai ketika LKPD-nya dikumpulkan. Sekarang Ibu akan beri kesempatan perwakilan 1 perempuan dan 1 siswa laki-laki untuk membacakan hasil laporannya. Boleh yang sudah? Ayah ya? Sama Faisal ya? Oke. Ayah dulu boleh di sini. Tinggal dibacain aja laporannya. Boleh ke sini saya. Teman-teman memperhatikan ya. Yang ini yang belakang. Laporan tadi. Dan dari yang atas namanya, dari nama. Boleh dituangin dulu ya mak, dituangin terus suaranya yang jelas, lantang di perkarasan istilahnya. Oke, laporan hasil percobaan dari Ayah, silakan. Nama lengkap Ayu Fatimah Az-Zahra. Percobaan yang dilakukan membuktikan zat halogen dan heterogen. Alat dan bahan percobaan: gelas, sendok, air hangat dan air dingin, sirup dan kopi. Hasil percobaan: mengamati larutan gula dan larutan kopi. Zat penyusun larutan gula, air dan gula. Zat penyusun larutan kopi, air dan kopi. Sifat larutan gula tercampur sempurna. Sifat larutan kopi tidak tercampur sempurna. Kesimpulan: setelah melakukan eksperimen, saya mengetahui bahwa homogen adalah zat yang tercampur sempurna, heterogen adalah zat yang tidak tercampur sempurna. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Ayah. Sekarang teman-teman tepuk tangan untuk Ayah. Oke, terima kasih. Selanjutnya Faisal, boleh Faisal menyampaikan laporannya. Silakan di sini. Nama lengkap Muhammad Faisal. Percobaan yang dilakukan perbedaan homogen dan heterogen dan bahan percobaan: gelas plastik, sendok, bahan kopi, air, dan gula. Zat penyusun larutan gula, air dan sirup. Zat penyusun larutan kopi, air, kopi, gula. Sifat larutan gula larut sempurna. Oke. Kopi tidak larut sempurna. Dan termasuk larutan kopi dan yang termasuk zat homogen adalah larutan gula. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Faisal. Anak-anak, Siap. karena sudah selesai melakukan kegiatan pada LKPD, sekarang boleh dikumpulkan dengan cara estafet. Berikan kepada teman yang di depan, nanti yang paling depan mengumpulkan kepada ibu. Oke. Sudah diberi nama ya tadi ya? Sudah saya Angga. Sekarang ibu minta untuk minumannya, minuman kopi dan sirupnya boleh disimpan dulu di pinggir meja supaya karena kita mau evaluasi, khawatirnya evaluasinya nanti ketumpahan kopi atau sirup, boleh disimpan di samping ujung ya. Yuk, boleh. Adit simpan di sebelah kanan. Kita lanjutkan setelah LKPD dikumpulkan, kita lanjutkan dengan evaluasi ya. Ditandai ya, jangan sampai ketukar karena tadi udah sempat dicicip ya, nanti dihabiskan. Setelah kegiatan pembelajaran boleh dihabiskan sirupnya, kopinya boleh dibawa pulang untuk ayahnya, boleh. Atau mau dibagi misalkan perjalanan ketemu sama Mam Beca, kasihin. Siap? Siap evaluasi? Siap. Oke, evaluasi dari proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Kita rapikan dulu mejanya biar rapi. Ada 1, 2, 3. Beri nama saja ya, sama kelas. Soalnya akan ditayangkan pada Google Form, pada aplikasi Google Form.
dibagikan sayang lembar kerjanya. Itu sayang Angga, di bawah Angga ada lembar kerja. Angga, kertasnya ada 3, dibagikan kepada teman. Ya. Beri nama dan kelas. Ibu tanya dulu, ini kelihatan nggak? Udah sampai belakang tulisannya? Kelihatan. Kelihatan? Kelihatan? Cukup jelas? Nah, ini nomor 1 ya, ada gambar di sini untuk nomor 1 dan nomor 2 ya. Ada gambar, lalu nomor 1-nya kalian tinggal melingkari aja nomor 1 jawaban yang benarnya. Silahkan dibaca soalnya. Perlu dibantu dibacakan? Atau bergiliran ya membaca, maju ke depan satu persatu orangnya? Boleh? Angga, maju dulu Angga, baca soalnya. Simpan aja itunya di meja, nanti balik lagi terus diisi. Teman-teman yang lain, pasang telinganya dengan baik, simak yang Angga baca. Nomor 1 mana? Yang keras. Tentukan kalimat pada iklan media elektronik televisi tersebut. Ada A, A. Saya minum 2. B. Saya minum Yakult. C. Cintai ususmu Yakult setiap hari. D. Yakult minuman susu fermentasi. Lihat di gambar ini, yang mana? A, B, C, atau D? Silakan duduk dan isi. Tentukan kalimat pada iklan media elektronik ini. Ada kalimatnya, ada? Terlihat? Terbaca? A, B, C, atau D? Silakan dilingkari. Kelihatan nggak ini tulisannya? A, B, C, atau D? Sudah? Sudah. Nomor 2, Aima baca. Maju ke depan saya. Berdasarkan gambar di atas, iklan tersebut ditayangkan pada media elektronik. A. Internet. B. Radio. C. Televisi. D. Papan Reklame ya, B. Papan reklame. Nah, yang ini termasuknya ditayangkannya melalui media elektronik apa? A. Internet. B. Radio. C. Televisi. D. Papan reklame. Hebat. Lanjut nggak? Lanjut. Wah, kita akan lihat iklan. Amati iklannya dengan baik. Bentar suaranya. Get lebih dari susu. Energen sarapan super. Semua kebaikan susu plus sereal. Kita ulangi ya. Penanyakan video nomor 3 sampai 5. Ini untuk nomor 3 sampai 5. Angga, boleh perhatikan dengan baik. Sarapan yuk dengan Energen. Kenapa perlu Energen tiap hari, Bu? Karena Energen lebih dari susu. Energen sarapan super. Semua kebaikan susu plus sereal, plus telur, plus Sigma Fit. Jadikan Energen padat bernutrisi, Mengenyangkan dan bertenaga. sarapan super Energen. Oke, selanjutnya nomor 3 dibacakan oleh Nazira. Boleh maju sayang. Di situ, di sini ya, dari samping. Setelah menonton tayangan iklan tersebut menawarkan produk. Nah, yang di iklan yang tadi menawarkan produk apa? A. A. Minuman. B. Susu. C. Sereal. D. Energen. D. Sig. Sigma Fit. Ayo jangan ingat Energen terus, Nazira. D. Sigma Fit. Sigma Fit. Oke, silahkan dipilih A, B, C, atau D jawabannya. Sudah, wah hebat. Lanjut nomor 4, Adit boleh baca.
Berdasarkan tayangan video di atas, isi iklan tersebut mengajak penonton untuk A. Ayo minum Yakult, B. Ayo minum susu, C. Ayo makan makanan bergizi, D. Ayo sarapan dengan energen. Oke. Jelas ya yang Adit bacakan ya? Sudah nomor 4? Sudah. Lanjut nomor 5. Boleh Bima. Berdasarkan tayangan video di atas, kata-kata menarik pada iklan tersebut adalah A. Sarapan minum susu, B. Sarapan super energen, C. Sarapan super susu, D. Sarapan super sinoptik. Jadi kalian diminta untuk mencari kata-kata menarik pada iklan. Ibu akan setel kembali videonya, kalian perhatikan ya. Kenapa perlu energen tiap hari, Bu? Karena Energen lebih dari susu. Energen sarapan super. Semua kebaikan susu plus sereal plus telur plus Sigma Fit. Jadikan Energen padat bernutrisi. Mengenyangkan dan bertenaga. Sarapan super Energen. Oke, apa katanya? Sarapan super. A. Nomor 5 ya, sarapan minum susu. B. Sarapan super energen. B. C. Sarapan super susu. D. Sarapan super Sigma Fit. Lanjut, nomor 6. Silahkan Hizkil baca. Setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan Mempunyai massa disebut A. Zat tunggal, B. materi. C. Unsur, D. Senyawa. Nah, silahkan. Tadi kalau lihat video pembelajaran yang kalian simak di awal, pasti kalian bisa mengingatnya. Setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa disebut A. Zat tunggal, B. Materi, C. Unsur, D. Senyawa. Di LKPD juga ada kalau tadi kalian membacanya dengan baik. Silakan nomor 6. Sudah nomor 6? Nomor 7 Ibu mau Yasinta. Air merupakan contoh senyawa yang terdiri dari dua unsur, yaitu dan gas oksigen. Titik-titik dan gas oksigen. Kata yang tepat melengkapi bagian titik-titik adalah A. Nitrogen, B. Gas hidrogen, C. Gas karbon dioksida, D. Logam. Oke, ini ada pada LKPD. Kalau dibaca LKPD-nya pasti bisa. Karena itu materi yang Ibu sampaikan di LKPD. Air katanya terdiri dari dua unsur, titik-titik dan gas oksigen. Sudah? Nah, Nomor 8 Ibu mau Sophie membaca sayang. Perhatikan gambar di bawah ini. Minuman kopi pada gambar termasuk yang membuat campuran A. Nitrogen, B. Hidrogen, C. Tunggal, D. Unsur. Gampang ya. Tadi sudah melakukan percobaan. Terima kasih Sophie, silahkan diisi. A. Heterogen, B. Homogen, C. Tunggal, D. Unsur. Kopi itu ada gambarnya. Nomor 9 Ibu mau Vanessa. Campuran dua atau lebih zat yang terlalu sempurna tampak pada gambar A. Ada kopi, B. C. Dan pasir, dan pasir, D. D. Minyak dan air. Yang mana? Yang terlarut sempurna A, B, C, atau D? Ada gambarnya.
Ini kopi, ini air sama pasir, ini air dan minyak. Yang di sana itu ada yang berwarna merah ya. Udah Bu. Oke. Paling gampang kayaknya ya. Iya. Nomor 10, nomor terakhir. Ibu mau siapa ya? Alia, sini Alia. Bacalah penggalan cerita berikut. Ani menjual minuman es teh manis tiap sore di depan rumahnya. Budi membeli segelas es teh manis yang dijual oleh Ani. Rasa es teh manis tersebut manis, warnanya coklat Bening. bening. Budi jadi teringat pelajaran siang tadi tentang zat-zat penyusun dalam minuman. Zat penyusun dalam teh manis yang dibeli Budi adalah A. Air serbuk teh, B. Air dan gula, C. Air es gula dan serbuk teh, D. Air gula dan serbuk teh. Oke. Ibu ulangi ya. Ani menjual minuman es teh manis. Budi membeli es teh manis tersebut. Budi jadi ingat pelajaran siang tadi tentang zat-zat penyusun dalam minuman. Zat penyusunan dalam teh manis yang dibeli Budi itu apa saja ya? A. Air dan serbuk teh, B. Air dan gula, C. Air, es, gula, dan serbuk teh, D. Air, gula, dan serbuk teh. Udah Bu. Sudah. Oke, sudah diberi nama, lihat. Ya, sekarang boleh dikumpulkan estafet lagi. Nanti ibu nilai. Oke, anak-anak. Setelah melakukan evaluasi, nanti akan ibu periksa. Sekarang kita lanjutkan dulu ke pembelajaran selanjutnya. Setelah kita evaluasi, kita akan melaksanakan refleksi dan membuat kesimpulan bersama-sama. Ibu akan bertanya kepada kalian semuanya, hari ini kita sudah belajar apa? Ayo. Iklan media elektronik apa? Radio? Televisi? Reklame. Tapi kita tadi belajar lebih dalam lagi itu tentang iklan media elektronik pada media apa? Televisi ya, yang ada contohnya, ada videonya, ada gambarnya ya. Selanjutnya kita belajar tentang apa lagi? Dan campuran homogen dan heterogen. Kembali lagi ke iklan media elektronik televisi. Biasanya dalam bentuk apa sih kalau penyampaian iklan dalam elektronik televisi? Ada suaranya, ada gambarnya, ada iringan musiknya atau lagu, betul Adit? Ada apa lagi? Tulisan. Informasi disajikan atau disampaikan dalam berbagai bentuk, tidak seperti radio yang hanya suara saja. Kemudian untuk zat heterogen dan homogen, apa yang kalian bisa simpulkan dari pengamatan atau percobaan tadi? Ya. Apakah sama membuat kopi dan membuat sirup? Beda. Apa bedanya? Yuk kita sama-sama amati. Tuh, di bawahnya kita ambil ya. Tuh, ada apanya ini? Ada ampasnya, jadi tidak tercampur sempurna. Lihat ini. Ya, tercampur sempurna. Jadi yang mana yang zat heterogen? Ini. Yang homogen? Cukup jelas? Ada pertanyaan? Tidak. Kita lanjutkan ya. Nah, tadi kan sudah evaluasi. Nanti hasilnya ibu akan periksa. Yang hebat, cepat mengerjakannya. Nanti ibu akan nilai. Kalau nilainya 100, hebat, bagus. Di atas 75 nanti ada tugas dari ibu namanya pengayaan. Nanti akan diumumkan. Kemudian setelah ibu menilai. Untuk remedialnya kalau di bawah 67 itu misalnya cuma 20. Atau 0, salah semua. Atau 50. Berarti nanti akan diberikan program remedial.
baik atau yang benar semua akan mendapatkan ini, bintang prestasi. Apa itu bintang prestasi? Bintang prestasi, ibu akan berikan apresiasi bagi yang hasil evaluasinya bagus. Kalau dikumpulin selama 1 semester banyak, nanti bisa menambah nilai atau bisa ditukar dengan hadiah. Mau? Mau. Makanya evaluasinya harus baik. Kalau mau evaluasinya baik, tentunya belajarnya pun harus baik dengan sungguh-sungguh gitu ya. Semoga termotivasi. Nah, untuk selanjutnya ibu akan sampaikan besok kita akan, tadi kan pembelajaran berapa? Subtema 2 pembelajaran 1. Berarti kalau dilanjutkan besok kita akan belajar apa? Pembelajaran keberapa? 2. Pembelajaran kedua. Setelah 1 kita lanjutkan ke pembelajaran kedua. Mudah-mudahan kalian tetap punya semangat untuk hadir ke sekolah besok ya. Nah, terakhir ibu akan sampaikan, ilmu bukanlah yang dihafal, akan tetapi yang bermanfaat. Mari kita bersyukur punya mata bisa mengamati zat heterogen dan homogen, betul? Betul. Bisa melihat iklan televisi, betul? Betul. Kita juga bisa punya indera perasa, merasakan manisnya gula atau kopi bagaimana. Ya, kita harus bersyukur, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Kita harus banyak-banyak bersyukur kalau dalam keadaan sehat dan harus tetap menjaga kesehatan dengan melaksanakan atau mematuhi protokol kesehatan.